Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Kita Siang, Pak. siang. Jadi yang kita sudah tahu sejauh ini adalah yang sudah kita tahu itu adalah mengenai eh, coba sebut apa yang sudah kita bahas kemarin. Kan energi molekul ya. Walaupun tempatnya belum didetailkan ya. Energi molekul maksudnya molekul keseluruhan ya. Apalagi Sudah tahu panjang ikatan bedanya dari yang sebelum di running dengan orka oke, sesudahnya. panjang ikatan, sudut Sudut ikatan, ikatan sudah juga. dan sudut dihedral sudut torsi. Sudut torsi disebut juga dihedral ya, sudut dihedral. Apalagi Terakhir itu Bapak minta ditambahkan yang momen dipol saja, Pak. oke, mimin dipol kan saya minta untuk cari ya. Cari iya. Tapi coba temu kan gampang sekali ya, cuma kamu harus tahu bedanya mana yang betul-betul angka yang menggambarkan momen dipol karena angkanya banyak ya. Jadi sebentar saya share screen. Jadi sudah kelihatan ya. Sudah, Pak. Nah, sekarang ini nanti kita akan rinci ya. Hari ini Anda mestinya nanti sudah akan tahu setelah kuliah ini bedanya energi elektronik, energi dalam, entalpi, semuanya muncul ya, energi bebas chips itu semuanya muncul di output. Tapi Anda harus tahu bedanya ya. Nanti ini kita akan rinci. Lalu ini sudah tahu dan cara memeriksanya juga sudah tahu di mana, di Vogadro ya. Lalu ini. Nah, sekarang kita coba buka ininya. Mudah-mudahan jalan-jalan ya mestinya. Jalan kok, Coba Pak. Bisa ini saya Jalan, lagi Pak. coba. jalan ya. Oke. Jadi ini yang ini bukan ya. Oh, ini yang tahun lalu. Eh, ini yang ini. Ini yang Totalis Com Science Up. Lama. Oke. Ini UI ya, ini yang 2025 kan. Nah, sekarang kita coba milih salah satu kemarin ini yang sempat saya buka yang sekarang yang tidak pernah saya buka. Ini ada Gracielas ya. Panggilannya apa? Grace atau apa? Grace, Pak, dipanggilnya. Grace, oke. Sudah hadir? Grace tadi lagi coba cari sinyal, Pak. Oh, Mungkin oke. agak telat ya. Ya, ya. Ya, ininya ya. Yang Grace ini sempat saya lihat nggak minggu lalu atau minggu sebelumnya? Belum, Pak. Outputnya? Belum, Belum ya? Pak. Outputnya belum, Pak. Oke. Sekarang kita coba yang basah itu. Di sini ada sitosin ya. CD sitosin, lalu di sini ada outputnya. Nah, saya ingin tunjukkan yang pertama yang ini saya tunda dulu lah ya. Tapi yang ini dulu. Saya ingin tunjukkan bahwa kalau kita buka Orca les ya, pakai les Orca XYZ, ini adalah yang sudah final setelah dioptimasi ya. Jadi yang panjang ikatannya adalah segini. Coba saya copy ini ya. Control insert kalau di Windows, tapi ternyata ada yang tidak begitu ya. Kemarin yang agak berbeda Asus atau apa? Yang Asus, Pak. Asus ya, oke. Jadi, nah
Coba kita cari di Orca output. Apa bedanya kalau Orca XYZ itu hanya ambil struktur terakhir, kalau Orca out itu semua tahapan perhitungannya keluar ya. Kalau Orca properti ini beberapa sifat saja. Nah, sekarang kita lihat Orca out. Cara mencarinya saya sudah bahas pakai garis miring, lalu uptext yang kita ingin cari. Enter. Wah, tidak ada. Nah, ini agak aneh nih. Kenapa di Orca out-nya tidak ada? Coba kita les lagi. Orca XYZ ya. Kita mungkin ini karena apa, desimalnya terlalu panjang. Saya coba sampai sini aja. Ya. Saya coba les. Oh, ketemu nggak? Kalau nggak ketemu agak aneh nih. Garis miring ini. Enter. Nah, loh. Sebentar. Ini agak aneh nih. Nah, di sini keywordsnya adalah maksudnya kata yang muncul di sekitar output itulah ya. Di sini adalah Cartesian koordinat, tapi yang angstrom ya, yang ini. Oke, coba aja ya inilah. Kita coba ini, kita copy ini semua. Coba kita garis miring pakai itu ya, Cartesian koordinat. Nggak ketemu juga. Sebentar. Garis miring ini tapi Cartesian koordinat cuma sampai sini aja. Nah, ada Cartesian koordinat ya. Kita next misalnya. Koordinat AU, tekan huruf N ya. Tekan huruf N, angstrom lagi muncul. Ini angstrom artinya ini sesuatu yang apa, struktur yang telah dioptimasi satu tahap. Tekan N lagi, ini yang satuan atomic unit ya. Tekan N lagi, muncul lagi kan. Ini yang kedua, tekan N 2 kali jadinya. 1, 2, ini yang ketiga, 1, 2, yang keempat. Loh, kalau ada dalam kurung kenapa kok nggak bisa tadi ya? Padahal ada di sini. N 2 kali, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14. Pattern not found, artinya itu yang 14. Artinya ada iterasi untuk optimasi geometri sampai 14 kali ya. Untuk ke halaman sebelumnya tekan apa? Pak. Apa? Q. Q itu untuk keluar. Kalau untuk ke halaman maksud saya untuk ke bagian atasnya. Ini kan tadi tekan N itu mencari. Mencari sebenarnya garis miring, tapi kalau mencari diulang tekan N. Itu dia akan nyari ke bawah kan. Untuk ke atas tekan apa? Belum tahu ya? Belum, Pak. Belum Kan diinfo. B. Nah, ini B itu ke back ya, tinggalan dari back. Itu betul kan ya? After 14 cycles. Artinya cycles itu menggambarkan pengulangan untuk mencari geometri yang lebih stabil, yaitu yang energinya lebih kecil. lebih kecil, lebih minus sebetulnya karena semua energi selalu minus ya. Energi molekul selalu minus, kalau positif yang nggak akan terbentuk ya, karena akhirnya jadi butuh energi untuk membentuk molekul kan aneh. Jadi selalu minus ya. Jadi lebih minus ya, mencari yang makin lama makin minus. Akhirnya setelah 4 itu dapat struktur terakhir. Oh, karena dia cuma sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuma 6 desimal. Rupanya kalau pakai apa perintah lewat antrian, mungkin tidak hanya antrian sih, kalau dihitung langsung juga ada perekaman ini, yaitu 691.022, coba diingat ya. Ini atau saya copy. Itu yang kalau di Orca XZ lebih ketelitiannya lebih tinggi gitu ya. Ini kan coba kalau kita keluar key
kita pakai less orka XYZ. Nah, tuh kan sebetulnya karena kita nyarinya tadi 691.022, ini 691.022 cuma sampai sini. Saya tadi sampai sini ya nggak ketemu, memang ya. Tadinya saya ingin cari langsung ke struktur yang ini. Coba perhatikan dengan kita pakai yang layout itu ya, kita garis miring tadi apa? Cartesian Kartesian. coordinates ya. Ini sebagai keywords untuk geometri ya. Jadi ini untuk geometri molekul itu kok keywordnya ini ya. Nah, nanti kamu catat kalau misalnya selama kuliah ini, kalau kita membahas sifat-sifat baru lagi nanti, selalu dicatat ini sebagai di satu tempat gitu ya, supaya nanti memudahkan untuk kamu mencari ya, untuk setiap output yang kita ingin temukan. Jadi sebaiknya kamu punya daftar ini dalam daftar terpisah lah, jangan di tengah-tengah catatan, tapi di halaman terakhir misalnya gitu ya, kalau Anda menulis atau di file khusus supaya kamu nanti bisa tambahkan terus keywordsnya. Nah, oke, sekarang kalau misalnya kita Pak, boleh bertanya dulu nggak, ya Pak? silakan. Kan tadi saat kita cari kartesian koordinat itu, saya juga Hmm, lihat di situ dibarengi dengan adanya internal koordinat. Itu bedanya ya, apa ya, Pak? oke, coba kita lihat ya. Kita garis miring, enter. Ini yang pertama, ini struktur awal. Nah, ada ini mah satuannya berbeda ya. Lalu ada internal koordinat. Kalau internal koordinat itu artinya ini yang disebut koordinat Z matrix. Z matrix itu disebut juga internal koordinat. Setelah ini aja saya bahas ya, bedanya ini dengan ini. Oke, baik, Pak. Dan kenapa ini jauh lebih baik sebetulnya kalau kita ingin membuat secara manual, membuat struktur secara manual. Ya, nanti kita bahas ya. Ada internal koordinat, ada Cartesian koordinat. Nah, kalau ini X, Y, Z ya. Pertanyaan saya adalah, kalau kita bicara geometri, apa namanya? Kalau kita bicara, oh ya, sebentar. Sebelum kita itu saya ingin tunjukkan bahwa ini berubah terus kan ya. Di sini 669.740, padahal terakhir adalah 691.022. Jadi kalau kita tekan huruf N, 2 kali ya, ternyata harus 2 kali karena yang satu lagi yang satuan atomic unit. Nah, 6799 kan untuk yang paling kiri atas, 2 kali tekan N, 690, 2 kali tekan N, beda lagi, dan seterusnya ya, berubah terus. Artinya selama proses optimasi geometri, struktur molekulnya atau geometri molekulnya berubah-ubah terus ya. Ini tinggal N berkali-kali aja sampai pattern not found. Lalu kita lihat ini yang satuan atomic unit, sebaiknya pakai satuan angstrom saja. Tekan B jadinya untuk ke halaman sebelumnya. Tekan B 2 kali. Sebentar. Kelebihan, Pak. Tekan N lagi sampai habis. Ya ini. Tekan B. Oh, sudah ada ya. Tekan B sekali saja sudah muncul. Ini adalah koordinat terakhir dan ini sama sebetulnya dengan yang di Orca X, Y, Z. Ini semua cuma beda ketelitian saja. Jadi jumlah desimalnya dikurangi kalau di sini. Kalau di yang Orca X, Y, Z lebih teliti. Ya. Pertanyaan berikutnya sekarang. Jadi ada data berupa ini ya, koordinat dari setiap atom gitu kan ya, outputnya ya, output lebih tepat, output berupa keluaran berupa koordinat X, Y dari setiap tahun jika dipilih Cartesian koordinat ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana menghitung jarak antar atom? Misalnya kita ingin tahu
jarak antara atom pertama dengan atom kedua. Coba tolong yang masih ingat matematik sebetulnya ini sederhana saja. Gimana caranya? Berapa angstrom antara C pertama dan C kedua? Silakan. Saya tanya aja apa? Ayo, ayo. Nah ini, ayo gimana kira-kira? Kalau kita tahu Cartesian koordinatnya, mencari jarak, bagaimana caranya? Dikurang ya, Pak. Oh, Dikurang. gimana Selisih. caranya? Ya, Selisihnya. dikurangi gimana? Ini kurang ini gitu, terus ini kurang ini kurang ini gimana? Memang selisih, tapi selisihnya gimana? Elvina, tahu? Halo, Elvina. X2 kurang X1 kuadrat ya Pak. Terus yang Y-nya sama Z-nya juga Ya, sama. Terus gitu. akar. X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ditambah Z2 min Z1 kuadrat diakarkan kan? Iya Pak. Ya, nah coba hitung. Ini dengan ini. Jadi supaya jelas saya copy misalnya ini. Coba kamu hitung sebentar. Hasilnya gimana? So, silakan. Ingat kalau ini kurang ini artinya minus ini lalu minus ini ya. Jadi 1 koma ya. Tapi terserah mau ini kurang ini atau ini kurang ini sama aja karena dikuadratin kan. Akhirnya toh jadi positif gitu lah ya. Silahkan dihitung. Berapa angstrom jaraknya? Semua mencoba. Saya ingin kalau sudah tulis di chat. Berapa yang kamu peroleh? Chat Zoom aja. Gak usah pakai Socrative lah biar cepat. Nanti pakai Socrative kalau saya ingin ngecek lagi pemahaman kamu. Jadi akar dari X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat tambah Z2 min Z1 kuadrat. Lalu seluruhnya itu jumlahnya itu diakarkan ya. Yang udah dapat langsung nulis ya di situ.
Saya tunggu. Saya harap semua mencoba ya. Jangan ada yang saya nunggu aja kita nunggu jawaban. Sekalian ngecek Anda cukup teliti atau enggak. Satu, ada yang sudah nulis 1,36 kalau dibulatkan dari 2 desimal ya. Ternyata bukan 1,4 sekian. Kemungkinan besar ini ikatan rangkap. Karena biasanya kalau ikatan tunggal 1,4 sekian. Kalau rangkap 1,3 sekian. Kalau rangkap 3, 1,3. Lebih dikit. Gitulah. Jadi ini kemungkinan besar rangkap 2. 1,46. Nah loh, nah ini ada yang beda nih. Yang lain. 1,146. Elvina kayaknya terlalu kecil deh. Karena C sama C itu kalau 1,1 itu terlalu pendek itu. Biasanya di atas 1,3. Mungkin ada salah ngitung. Nah, mirip kan dengan Grace dengan siapa tadi Eka ya. Eka, panggilannya Eka atau Novi? Eka saja, Pak. Eka, oke. Ini ada Nur Afni 1,36 juga. Jadi Elvina mungkin ada salah satu pengurangan yang tidak teliti atau gimana ya. Oke. Jadi kita lihat lagi ke sini ya. Next, ini kan udah yang terakhir tadi ya. Iya, ini udah yang terakhir. Jadi ini adalah yang paling stabil. Jadi sudah paham ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat di yang internal koordinat, ini sudah panjang ikatan. 3,362 lalu 355 Iya, 9 dan seterusnya 356 lah mestinya. Betul ya, persis. iya, sama persis itu, Pak. Persis Iya. ya. Jadi ini memang akhirnya internal. Ini semua panjang ikatan nih. Ini semua. Ya. Pakai panjang ikatan kalau internal koordinat. Oke, nanti saya jelaskan internal koordinat. Nah, sekarang kita beralih ke energi. Jadi, oh ya, kalau sudut dihedral itu adanya di sini. Di sini. Ini sudut dihedral sebetulnya. Dari internal koordinat. Ya. Tapi nanti harus saya jelaskan ini gimana. Pemahamannya gimana. Tapi sebetulnya membahas ini nih agak sulit kalau online nih sebetulnya enaknya kalau ketemu karena pusing ya yang internal koordinat. Tapi penting Bapak sebetulnya. kira-kira kapan ke Jakarta, Pak? Ya mungkin ya bisa sih karena kadang-kadang saya harus ke Jakarta juga jadi bisa diatur. Kalau ada pertemuan Rabu bisa sejak Selasa saya ke sana gitu ya. Nantilah diatur Iya, nanti supaya karena diinfokan di ada grup hal-hal saja, Pak. tertentu yang Ya. memang harus dijelaskan lebih enak kalau langsung di depan Anda. Nah, oke, sudah ya. Jadi koordinat sudah. Jadi sekarang kita beralih ke energi. Ini jadi gunakan rumus, sebetulnya rumus apa namanya yang tadi X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat tambah Z2 min Z1 kuadrat, rumus apa? Ada yang tahu? Pitagoras ya, untuk jarak antar titik ya. Misalnya ini jadi rumusnya tadi ya, susahnya nulisnya lama lagi, nanti silakanlah Anda tulis ya rumusnya ya. Ini contoh saja. Nah, sekarang kita masuk ke
energi molekul. Ya. Nah, energi molekul itu ada yang pertama yang disebut energi elektronik. Energi elektronik itu adalah kalau secara klasiknya sebetulnya itu adalah energi kinetik setiap partikel penyusun molekul ya, ditambah energi potensial interaksi antar partikel tersebut. Itu secara klasik ya. Jadi energi kinetik tambah energi potensial. Tapi potensialnya oh ya, ininya harus dibatasi. Karena disebutnya energi elektronik, maka energi kinetiknya dibatasi hanya gerak elektron. Inti dianggap diam. Ya. Jadi ini saya harus tambahkan dalam kurung sajalah. Tapi hanya energi kinetik elektron tidak termasuk inti. Ya. Karena kalau sudah dengan inti itu nanti namanya bukan energi elektronik. Ya. Nanti ada versi kedua definisi ini, nanti belakangan saja saya bahas. Ditambah lagi kalau kuantum, kalau klasik ini sudah selesai nih. Kalau pakai mekanika Newton sampai sini sudah selesai. Tapi kalau itu adalah ditambah faktor kuantum. Dalam hal ini adalah spin elektron dan terutama spin elektron ya. Bahwa elektron itu kan punya spin. Jadi itu dia akan punya pengaruh terhadap itu. Tapi kalau tidak kuantum, sebetulnya energi elektron itu ini. Ya. Nah, sekarang saya beri contoh supaya paham. Misalnya saja, contohnya adalah molekul yang sederhana saja lah. Misalnya saja, aldehid aja lah, formaldehid ya, formaldehid. Atau apa disebutnya? Silahkan, cepetan. Apa nama lainnya? Come on. Formalin. Bukan, Pak. Formalin. Pak. Formalin, metanal kalau Metanal. IUPAC-nya. Iya kan? Betul Iya, ya? Pak. Kalau asetaldehida apa? IUPAC-nya. Etanal. Etanal. Oke. Nah, misalnya formaldehida. Formaldehida itu kan kita tahu ini ada H, lalu di sini ada C, lalu O, gitu kan ya. Di sini tambahin garis miring gitu. Ini ditambah garis gitu ya. Itu kan metanal. Sekarang saya tanya, berapa total partikel? Jumlah partikel yang bisa punya energi kinetik yang bisa dihitung nanti energi kinetiknya berapa, setengah mv kuadrat misalnya ya. Berapa? Anda tulis di chat jumlah partikelnya. Dihitung dulu. Total semuanya. Total berapa partikel?
Belumnya ada yang nyampe dapat diperkirakan aja lah sesuai pemahaman yang kamu miliki. Oh, bukan 1 molnya, bukan. Maksudnya untuk kalau misalnya cuma 1 Puspa, jadi yang ditanya bukan dalam 1 mol atau apa, tapi per molekul saja, 1 molekul. Karena kita kan ngitungnya cuma per molekul selama ini. Cuma nanti memang akhirnya diubah ke kilojoule per mol dengan cara dikalikan 1,62 kali 10 pangkat 23 gitulah. Jadi untuk 1 molekul saja, jangan banyak-banyak. Bukan 1 mol. Coba dihitung ulang untuk Puspa. Yang lain juga silahkan. Tapi Puspa sudah benar dalam hal menghitung berapa banyak atom dalam molekul itu kan ya. Tapi hati-hati kalau komputasi kita harus lebih detail lagi dari itu. Tapi cukup per molekul. Silahkan. Di Puspa itu adalah 4 atom ini kan ya, H2C1O1, 4 atom dikalikan 6,02 kali 10^23. Itu kalau ditanyakan berapa jumlah atom dalam 1 mol molekul tersebut gitu ya. Baru jawabannya itu. Tapi yang ditanya adalah jumlah partikel dalam 1 molekul saja. Tidak usah banyak-banyak. Bukan 1 mol. Pak, kalau untuk 1 mol bukannya 6,022 kali 10 pangkat 23 ya Pak, untuk 1 mol metanol? Enggak, gini. 1 mol metanol kalau ya itu kalau ditanyakan berapa jumlah molekul. Tapi tadi yang saya katakan untuk jawaban Puspa, yang saya katakan adalah berapa jumlah atom dalam 1 mol formaldehid. Kalau jumlah atom nanti 6,02 itu harus dikalikan 1, 2, 3, 4 kan? Ya. Iya Pak. Jadi 6,02 kali 4 ya 24. Makanya 2,4 kali 10 pangkat 24 itu. Ngerti ya? Iya Pak. Ya, oke. Ya 24,09 sebetulnya kali 10 pangkat 23 gitulah ya. 24, sekian kali 10. Kalau yang ditanyakan jumlah atom dalam 1 mol. Nah, kalau jumlah partikel di sini jumlahnya 46. Ada yang lain? Silakan. Ini supaya Anda nanti paham betul kimia komputasi itu apa sih yang dihitung. Itu kan harus kebayang juga partikelnya apa saja yang dihitung. Per 1 molekul ini saja. Silahkan. Nah, Puspa udah nulis 46 tuh. Yang lain silahkan. Belum ada? Masih bingung? Bukan dalam 1 mol molekul, tapi dalam 1 molekul saja. Sesuai pemahaman Anda aja lah, coba ditulis.
Lama amat. 4. Itu kalau jumlah atom. Tapi untuk menghitung energi kita harus melihat bukan hanya sampai atom. Karena yang dihitung tadi energi kinetik setiap partikel dan energi potensial interaksi. Interaksi itu apa saja yang ada. Nah, dari situ Anda bisa membayangkan maksudnya partikelnya sampai level apa. Jadi Nur Afri benar kalau yang ditanyakan adalah atom. Tapi ini partikel yang lebih luas daripada sekedar atom saja. Bapak. Gimana? Coba satu orang lagi nulis. Nah, begini Puspa. Proton dan neutron itu tidak perlu dihitung terpisah. Kenapa coba? Jadi tadi ini rupanya, jadi ini protonnya, neutronnya itu 66, ya. Jadi 12 tambah elektronnya 6. Jadinya 18. Ini 18 ya. Ini protonnya 8, neutronnya 8 juga, elektronnya 8. 24. 24 tambah 18. Berapa? 24 tambah 18. 42 ya. 42 ini protonnya 1, elektronnya 1, ini protonnya 1, elektronnya 1. Jadi 46. Nah, jadi itu yang dijawab Puspa. Tapi nanti ada tapinya. Yang lain ada? Satu orang lagi lah. Kan? Belum ada? Satu lagi? 16. Oke. Ya, kita hitung sekarang ya. Jadi di sini ada, nah, saya menjawab pertanyaan Puspa dulu. Gini, karena ditanyakan energi kinetik, proton dan neutron dianggap sebagai satu kesatuan karena dia nempel. Jadi tidak dihitung masing-masing energi kinetik proton dengan neutron, tapi sebagai satu kesatuan, makanya dihitung inti atom. Ya, jadi jumlah partikel itu terdiri atas 4 inti atom, lalu berapa elektron? Jadi proton neutron tidak usah dielaborasi. Jadi kalau dielaborasi memang jadi 46. Terus elektronnya berapa? 16, Pak. 16. 16 elektron. Kita coba. C itu ada 6. O itu ada 8. 6 tambah 8, 14. Lalu ini 1, ini 1. Betul. 16 elektron. Sudah, itu saja. Jadi sehingga energi kinetiknya gimana? Energi kinetiknya ada berapa suku jadinya kalau cuma ngitung energi kinetik. Ini tambah ini, jadi energi kinetik masing-masing dijumlahkan sama dengan sekian. Nah, ini ada berapa suku? Suku matematik maksudnya ya. Kalau kamu baca definisinya baik-baik tapinya. Karena kita baru bicara energi elektronik. Inti tidak dihitung, dianggap inti diam. Ya. Saya tuliskan aja supaya jelas di sini. Kalau energi elektronik, inti dianggap diam. Tidak bergerak. Jadi ini berapa suku? 16 suku ya, Pak? Betul. Ya, karena elektron saja ya. Udah ada yang jawab ternyata di sini ya, 2 orang. Oke, betul. Nah, sekarang yang lebih sulit adalah berapa jumlah suku energi potensial.
Sekarang tapi sebelum saya tanya berapa sukunya, energi potensial itu energi potensial EP misalnya ya. Tapi kalau untuk kimia komputasi akhirnya lebih sering dipakai P. Terdiri atas energi interaksi apa saja? Nah, ini ada dua pendapat. Tergantung bukunya. Tapi nanti kita lihat untuk yang keluaran dari apa? Dari output dari Orca itu pendapat yang mana? Nanti kita bisa cek ya. Ada pendapat yang pendapat pertama, energi potensial terdiri atas energi interaksi antara, nah apa saja? Silakan. Permukaan dan ikatan, Pak. Apa? Permukaan, interaksi permukaan sama interaksi ikatan. Nah, enggak. Karena ini kita cuma di level satu molekul saja. Jadi kita lebih ke yang fundamental lagi. Jadi kita harus melihat atom itu apa saja yang bisa berinteraksi di dalam atom sampai partikel-partikelnya yang terkecil. Tapi sekali lagi inti atom dianggap satu kesatuan. Ya, jadi proton dengan neutron. Karena kalau tidak dianggap satu kesatuan, maka harus ada interaksi di dalam inti, yaitu energi inti. Nah, itu udah kejauhan. Bukan lagi kimia, itu udah keluar dari ikatan kimia lah ya. Harus masuk ke energi inti. Makanya proton dengan proton, proton dengan neutron, tarik-menariknya berapa, dan sebagainya itu tidak termasuk. Jadi apa aja tadi interaksi apa? Interaksi antara? Inti dengan elektron, elektron dengan elektron. Nah, begitu. Inti atom dan elektron. Lalu yang kedua, antar elektron kan ya? Lalu Iya. antar inti atom. Ya. Jadi itu jadi ada 3. Tapi ada pendapat kedua. Pendapat kedua, terdiri atas karena dianggap ini karena ini di sini kita sedang bicara energi elektronik, maka dianggap ini tidak dimasukkan jadinya. Tapi inti atom dan elektron masuk karena dianggap karena tetap melibatkan elektron gitu ya. Apalagi antar elektron gitu ya, pendapat kedua ini. Untuk energi elektronik. Jadi inti atomnya, interaksi antar inti atomnya di itu. Tapi enggak, ini cuma masalah penambahan konstanta saja kok. Kenapa konstanta? Karena disebut tadi inti atom dianggap diam. Kalau dianggap diam ya interaksi antar inti atomnya jaraknya kan tetap. Kalau jaraknya tetap interaksinya pasti sama. Tidak berubah-ubah gitu ya. Sehingga ini berupa konstanta. Konstanta untuk perhitungan itu maksudnya ya. Kalau untuk molekul lain ya beda lagi. Khusus untuk energi elektronik. Oke, sekarang berikutnya. Sekarang pertanyaan saya dulu. Ini interaksi antar inti ada berapa untuk yang ini antar inti atom? Berapa suku untuk kasus di atas? Silahkan. 3 bukan, Pak? Kalau 3 itu adalah misalnya H ke C ini, interaksi kan ini ada inti, ini ada inti. H ke O ini, H ke H ini. Itu 3 kan? Tapi kan belum mencakup semua kemungkinan. 6, oke kita coba 6. H ke C, H ke O, H ke H. Lalu nanti kita yang berikut yang ini. Tadi yang ini kan. Yang ini H
ke C dengan H ke O. H ke H-nya tidak perlu karena waktu kita ngitung yang ini kita sudah hitung H ke H yang ini kan. Jadi ini 1, 2, 3. Lalu dari sudut pandang ini 1, 2. 3 tambah 2. 5. Lalu dari sini kemana? Ke sini sudah, tinggal ke sini. Selesai. 6 betul, Puspa. Jadi memang ada 6 suku ya antar intinya. Oke. Jadi 3 tambah 2 tambah 1 ya. Betul nggak sih kalau gitu? Iya betul kayaknya. Artinya kalau misalnya ada 6 atom, ini kan 4 atom. Kalau 6 atom, antar inti atom berapa suku tuh? 6 atom. Ya 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Bukan. Kalau tadi kan 3 tambah 2, 1. Kalau ada 6 atom, mulai angka 5. Kalau 6 atom, 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 ya. Mulai angka 5. Ini antar elektron berapa? Ya pusing ini mah. Elektronnya ada berapa? Tadi 16 Pak. saya. Nah, jadi gimana hitungnya caranya? Ini 6 suku itu ngitungnya adalah, sekarang saya tanya, 3 faktorial berapa? 4 faktorial. 4 faktorial berapa? 24, Pak. 4 faktorial 24 kan? Iya. Kalau 2 faktorial kali, sebentar ini. Ini ada apa sih? Ya. Iya, 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu adalah 24. Rumusnya adalah banyaknya atom, yaitu 4 faktorial dari jumlah atom. Tapi dibagi oleh dalam kurung, ini saya kurung ininya saya hapus saja lah. Sebentar. Ini 6 suku ya, 6 suku matematik maksudnya. Faktorial dibagi dalam kurung berapa yang dipasang-pasangkan, kan 2 atom ya, 2 faktorial. Tapi ini kan urutan tidak penting. Jadi kalau H dengan C, H ini dengan C sudah, tidak kita hitung lagi waktu C dengan H, gitu ya. Jadi misalnya H ini ke sini, ke sini, ke sini. Nanti H ini tidak ke sini, ke sini, ke sini. Tapi ke sininya sudah soalnya ke sini dan ke sini. Nanti yang ini ya tidak ke sini, tidak ke sini karena dari sini ke sini sudah, dari sini ke sini sudah. Jadi tinggal ke sini gitu ya. Jadi artinya dia berupa permutasi atau kombinasi. Silakan. Dalam matematik istilahnya permutasi atau kombinasi. Permutasi, Pak. Betul? Salah. Permutasi itu segala bolak-balik dihitung. Jadi misalnya gini. A, B, C, D misalnya. A, B, A, C, A, D. Lalu nanti B, A, B, C, B, D. B, A dianggap berbeda dengan A, B. Itu permutasi namanya. Lalu C, nanti C, A, C, B. Padahal B, C tadi udah kan. Tapi tetap dihitung lagi. C, A, C, B, C ya. Nggak ada C ya. Langsung C, D. Lalu nanti D gitu juga. D, A, D, B, D, C. Itu permutasi. Tapi kalau kombinasi A, A, B, A, C, A, D. Ini anggap A, B, C, D ya. Lalu B-nya B, C, B, D. B, A tidak. Karena udah dipasangkan. Urutan dianggap tidak penting. Itu kombinasi. Kalau kombinasi caranya adalah rumusnya adalah M faktorial. M itu dianggap totalnya ya. Total dibagi dalam kurung N faktorial itu yang dipasangkan. Pasangan 22 misalnya dalam hal ini kan 22 kalau interaksi ya. Dikali ini harus ini loh. Ini harus pakai kurung kotak.
Baru ini M min N. Faktorial. Kurung tutup. Nah, gitu. Ini adalah kombinasi. Jadi ini yang kita pakai. Tapi kalau permutasi tadi ininya dihapus. M faktorial bagi M min N faktorial kalau nggak salah. Jadi di sini berapa M-nya angkanya? Cepetan, berapa? Cepetan. 4, M Pak. berapa? 4. Ini 2. 2 yang dipasangkan. Ini 4 kurang 2. Jadi kesimpulannya ini 24 dibagi ini 2, ini 2. 2 kali 2 4 kan? 24 dibagi 4. Betul, 6 suku. Jadi untuk antara elektron ini yang sulit, dia ada 16 partikel lalu dipasang-pasangin. 16 elektron kan? Jadi 16 faktorial dibagi, ini tinggal saya copy dulu. Jadi ini salah tadi ya, saya ini 2 masih ada tambahan 2 faktorial lagi gitu ya. Gitu rumusnya ya. Jadi ini itu ya, kombinasi bukan permutasi. Nah, ini jadi dalam kurung 2 faktorial kali berapa? 14 faktorial. 14 faktorial. Nah, jadi sukunya banyak. Tapi begini, 16 dibagi 14 faktorial saja sudah gampang. Berapa 16 faktorial dibagi 14 faktorial? 16 kali 15. Betul, 16 kali 15 karena 14 kali 13 kali 12 dan seterusnya sudah dicoret kan ya. Jadi 16 kali 15. Berapa 16 kali 15? 240, Pak. 240. 140 dibagi 2 ini. Ya, jadi luar biasa banyak. 70 suku. Betul nggak? 120, Pak. 120, Pak. Tadi 240 Kan dibagi katanya ya. 2, Pak. Iya. Tadinya 240, betul? 15 kali 16. Iya, betul, Pak. Oke, jadi 30 kali 8 ya, iya betul. 40. Jadi 120 suku, betul. Luar biasa banyak. Jadi komputasi itu menghitung ini, tapi setelah dia paling rendah energinya pada jarak yang enggak. Repot ini karena dia kan bergerak terus elektron, itu yang bikin susah. Jadi ini nanti secara kuantum dihitungnya. Tapi sebetulnya rumusnya adalah seperti itu, tapi diubah menjadi operator kuantum, pokoknya rumit lah ya. Tapi paling tidak Anda tahu faktor-faktor yang menentukan energi elektron itu apa saja gitulah ya, itu yang Anda harus tahu. Walaupun perhitungannya tidak sederhana karena kita pakai kuantum. Kalau antara atom dan elektron berapa suku interaksinya? Kalau ini rumusnya tidak pakai rumus kombinasi, berbeda. Agak berbeda. Berapa suku matematik? Gampang kalau ini mah, gampang sekali. Sangat gampang gini logikanya. Ada satu orang udah jawab, Surya. Betul sekali. 64 karena ini nanti berinteraksi dengan 16 kan elektron 16 dengan 16 elektron. Jadi 16 interaksi kan? Nanti yang ini dengan 16 elektron juga. Tapi ini dengan ini kan nggak dihitung karena ini inti dan inti. Yang karena yang di sini hanya inti atom dengan elektron. Ya, jadi ini dengan elektron, ini dengan elektron, ini dengan elektron, ini dengan elektron. Akhirnya 4 kali 16 saja. Dia rumusnya sangat sederhana, tidak pakai rumus-rumus faktorial sama sekali. Jadi ini 64. Ya, udah kebayang ya. Jadi saya beri contoh lain lagi ya yang lebih sederhana misalnya. Ini biar jawab cepat ya. Misalnya BECL. Jangan.
BeH2. Nah, ini gampang. Inti atomnya berapa banyak? 3. 3. Elektronnya berapa banyak? 5. 6. 6. 6, Pak. Nah, 6 kan? Karena Be itu golongan 2, jadi dia 1s2, 2s2 kan. Jadi elektronnya ada 4 tambah 2. Hidrogen masing-masing 1 kan. Jadi cuma 6 elektron dengan 3 partikel. Maka inti-inti berapa? Interaksi inti-inti. Atau gini, energi kinetik inti aja ada berapa? Ada 3, tapi itu nggak dihitung ya untuk energi elektronik ya. Inti ada 3 kan, setengah mv kuadrat untuk Be, untuk H. Ada 3 suku sebetulnya, tapi nggak dipakai. Lalu energi kinetik elektron ada 6 ya, karena ada 6 elektron masing-masing punya energi kinetik setengah mv kuadrat. Interaksi mau yang lebih sulit. Selalu interaksi lebih sulit. Kalau energi kinetik tinggal sesuai banyak elektron aja, gampang. Inti-inti berapa interaksi? Bisa cepat nih. Hmm? 18, Pak. Pokoknya kan itu nanti elektron itu kemungkinan inti-inti interaksi inti-inti yang ini aja. 3 betul Puspa. Kan cuma Be dengan H, Be dengan H yang satu lagi, lalu H dengan H. Udah cuma 3. Atau kalau pakai rumus ini, di sininya 3 faktorial kan cuma 3 partikel kan. Ini 2, ini 1 jadinya. 1 faktorial kan 1, ini 2 faktorial ya 2. Jadi 3 faktorial bagi 2. 3 faktorial itu 6, 6 bagi 2. 3 ya, 3 suku. Kalau jadi 3 suku antar inti untuk energi potensial ya. Lalu berapa suku antar atom? Antar elektron maksud saya. Berapa? Elektronnya ada berapa sih tadi ya? 6 ya? 6. Jadi 6 faktorial dibagi 4 faktorial, 6 kali 5, 30, 15 betul. 15. Wah, ini agak rumit. Terusnya inti elektron berapa? Berapa suku? 18. Nah, baru ini 18. Karena tinggal 3 kali 6. Nah ya, sekarang keyword sekarang itu energi elektronik. Keywordnya apa? Sekarang kita lihat outputnya. Less orca out. Kita spacebar sampai dapat energi. Elektronik, ada keluar nggak? Ah, ini elektronik energi. Nah, kita lihat sebetulnya, oh, energi elektronik itu min 749. One electron energy min sekian. Oh, itu bukan itu maksudnya. Yang disebut energi elektronik itu yang ini nih. Ini komponennya. Jadi yang ini nih. Segini. Ya. Atau segini. Itu energi elektronik. Disebutnya. Kalau ini cuma nanti kita telusuri lah belakangan. Jadi ini maksudnya. Jadi energi elektronik dalam output itu tertulisnya dinyatakan sebagai SCF energi. Total SCF energi. Gitu ya. Jadi ini kita bisa catat di sini. Energi elektronik itu adalah total SCF energi. Sekarang kita cari garis miring ya. Garis miring. Ini total energi masih 394,43 ya. Coba garis miring. Nah, garis miring total
total SCF energi. Nah, kita next saja udah. Next. Pasti sampai 14 kali. Nah, sudah not found, ya udah ini terakhir. Segini. Adalah energi elektronik atau ini dalam satuan Hartree. Nah, satuannya adalah diberikan yang pertama Hartree, ya. Yang kedua adalah electron volt. Kalau keluaran di sini. Ini Hartree ini dituliskan sebagai EH, ya. Hartree ini satuan atom sebetulnya, makanya ini gede sekali 394. Oh, cuma 394 koma ya. Ternyata masih lebih kecil dari elektron volt dalam angka ya. Oke. Dan nanti mengenai Hartree ke kilojoule per mol gampang. Caranya adalah ubah ke kilojoule dulu. Coba kita cari Hartree ke joule, ya. Hartree 2 joule. Nah, ini ada Hartree 2 joule. Karena satu Hartree adalah 4, sekian kali 10-18 joule. Kalau mau jadikan kilojoule per mol harus diapakan? Silahkan. Dibagi Avogadro ya, Pak? Kali malah. Kali. Karena kan tadi ini ngitung kalau Hartree itu hitung untuk cuma satu molekul saja kan. Padahal kita ingin menghitung 1 mol. Jadi kali 6,02 kali 10⁻23. Makanya jadi nanti jadi tidak pangkat min lagi. Pangkat plus tapi cuma 10 ribuan atau 20 ribuan atau berapalah ya. Jadi ini kalikan 10⁻23 kali 6 kali 10 pangkat 23. Tapi belum menjadi kilojoule per mol itu. Harus diapain lagi? Jadi kalau yang Hartree ke joule itu tadi ini 4,39 itu kali 10 pangkat min 18 disebutnya E min 18 ya. Ini. Tapi kalau untuk dari joule ke kilojoule mol, jadi pertama kalikan dengan ini dulu ya. Faktor pertama ya. Ini faktor Hartree ke joule dulu. Segini. Lalu untuk supaya kilojoule per mol diapakan? Kalikan tetapan Avogadro. Lalu belum selesai nih. Bagi MR atau AR? Enggak, itu tidak. Karena tadi ini sudah joule nih. Waktu dikalikan segini sudah berubah Hartree yaitu yang nilainya 300,4344 dan sebagainya itu kalau sudah dikalikan ini jadi 10-18 itu akhirnya sudah joule. Supaya menjadi per mol kalikan 6,2 kali 10⁻23. Tahap berikutnya. Kamu tinggal perhatikan, tinggal teliti aja melihat nama satuannya. Oh iya, ya. Itu dari joule ke kilojoule ya, Pak? Iya. Berarti bagi 1000. Iya, gampang sekali. Kita ngerti? Ngerti ya? Oke, jadi sudah selesai energi elektronik itu. Itu yang disebut energi elektronik ya. Tapi sering dipakai, jadi energi elektronik ini akhirnya secara singkatnya sering disebut SCF energi gitu dalam kalimat. Kalau dalam kalimat itu kalau dalam keluarannya ini diingat nih, ini untuk nanti keywordnya cara nyarinya. Jadi energi. Sudah ya tadi. Sudah di halaman berikut ini. Nah, terus ini satu halaman terakhir aja lah. Break. Nah, sekarang kita harus lebih makin lama makin cepat. Tapi paling tidak, saya harus agak lambat-lambat di awal karena saya ingin Anda bisa membayangkan sebetulnya
yang dihitung itu di level molekul ya. Kita tidak keluar soal permukaan, soal padatan atau soal cairan misalnya, belum, karena cairan perlu interaksi antar molekul di dalam cairan kan, harus lebih dari satu molekul. Padatan apalagi energinya lebih kuat lagi kan ikatannya, dan seterusnya. Kita tidak sampai situ, kita baru mikirkan satu molekul, lalu dalam molekul itu ada inti atom atau elektron, lalu gimana menghitung energinya gitu ya. Nah sekarang kita bisa mulai mikir sekarang, jika bergerak, intinya kan ini anggapannya pas energi elektronik atau SCF energi, intinya dianggap diam. Ini kan penting lah ya, inti atom dianggap diam. Nah sekarang kalau bergerak, maka apa? Jika inti atom bergerak, maka gerakan itu secara kimia bisa dibagi menjadi 3 macam gerakan, yaitu dengan energi yang disebut, yang pertama adalah energi inti atom bergerak ya, ini inti atom ya, betul ya, inti atom bergerak. Energi apa? Vibrasi. Kita bayang. Apa? Vibrasi, betul, karena dia kalau diem itu kan panjang ikatannya tidak berubah-ubah, tapi sekarang panjang ikatannya bisa mendek, manjang, gitu kan? Nah, sudutnya bisa berubah, itu juga masih vibrasi, mengecil, membesar, atau sudut torsinya berubah, muter gitu ya, torsinya ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Jadi energi vibrasi kalau inti atom bergerak, artinya panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut torsi berubah-ubah. Itu disebut energi vibrasi. Apalagi selain energi vibrasi? Translasi. Oke, ini kita sebut sebagai yang ketiga, energi translasi. Artinya apa? Atom-atom itu kalau translasi dianggapnya tidak tidak ada mendekat menjauh panjang ikatan, tapi dia bergerak secara berjamaah, atom-atom itu semua gitulah ya. Misalnya ada protein 1000 atom, ya 1000-1000-nya bergerak lurus ke arah yang sama, itu yang namanya translasi. Jadi ini kalau untuk formaldehid ini ada 4 atom, 4 atomnya sama-sama bergerak ke kanan atas misalnya gitu kan ya, itu translasi. Bersama-sama bergerak ke situ gitu, itu disebut energi translasi. Jadi semua atom bergerak ke arah yang sama, gitu kan? Oke, sekarang satu lagi ini belum disebut. Rotasi. Nah, rotasi akhirnya sekarang sudah kebayang kan. Nah, semakin kebayang mudah-mudahan ya apa yang perilaku yang dihitung itu di level satu molekul saja. Kalau kita melakukan komputasi yang kita lakukan kemarin itu SF6 segala macam, itu betul-betul cuma di level itu ya. Terus sebentar, saya mau ngecek ya. Sebentar, untuk workshop hari ini sudah nggak ada, Pak Adit belum menjawab. Oke, biar ingetin. Nah, rotasi. Kalau rotasi itu atom-atom yang tidak berada di mana? Yang bergerak itu yang tidak berada di mana? Yang posisinya tidak di situ saja, tapi dia berpindah.
yaitu atom-atom yang tidak berada di mana? Saya kasih tahu aja. Yang tidak berada di pusat massa. Jadi ada titik pusat massa. Jadi atom yang sebesar itu pusat massanya di mana? Saya tanya deh, misalnya HCl ya. Molekulnya saya buat sangat sederhana. HCl. Pusat massanya pasti ada di sepanjang garis yang menggambarkan ikatan kimia antara H dengan Cl, atau garis yang menghubungkan inti atom H dengan inti atom Cl. Itu adalah pusat massanya pasti ada di situ. Cuma saya tanya sekarang, lebih dekat ke Cl atau lebih dekat ke H? CL. Lebih ke Cl karena Cl lebih gede, supaya seimbang harus dekat Cl gitu kan ya. Kalau H2 persis di tengah-tengah, itu maksudnya pusat massa kan. Lalu atom lain yang tidak ada di pusat massa, yang kebetulan memang tidak ada di pusat massa, maka semua akan bergerak muter mengelilingi, berputar atom-atom yang berputar mengelilingi sumbu yang melalui pusat massa tersebut. Jadi sumbunya ada berapa macam coba? Mengelilingi sumbu yang mengelilingi pusat yang melewati sumbu yang melewati pusat massa tersebut. Jadi suatu garis lah yang melalui pusat massa. Jadi ada berapa sumbu? Gampang. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Jadi kan bisa mengelilingi sumbu X, ada bisa mengelilingi sumbu Y, bisa mengelilingi sumbu Z. Coba Anda bayangkan lah ya. Ada 3 sumbu, lalu bagaimana muter mengelilingi sumbu X? Bagaimana muter mengelilingi sumbu Y? Jadi nanti energinya ada 3 macam itu dijumlahkan. Ya, energi rotasinya. Jadi ini energi rotasi. Oke, jadi ini sekarang pertanyaannya adalah demikian. Ya, sekarang kalau itu kalau inti atom bergerak kan. Sekarang gini, pada suhu 0 Kelvin apa saja yang ada dalam molekul dari ketiga jenis energi tersebut? Coba Anda jawab. Atau tidak ada tiga-tiganya? Vibrasi, rotasi, dan translasi. Translasi, Pak. Translasi nggak ada. Atau ada? Ada. Ada. 0 Kelvin itu padat, cair, atau gas? Gas. Masa? Air misalnya. Gas itu kalau suhunya berapa? 100. Di atas 100, ya kan? Walaupun pada suhu kamar bisa juga, cuman jumlahnya sedikit. Kalau kita ada air seember, paling yang menguap tuh sedikit gitu kan ya. Kecuali kalau ditunggu 10 tahun gitu, dan lama-lama menguap habis juga gitu ya. Tapi kalau cuma sebentar ya, yang uap kan sedikit. Kalau mau semua menguap harus di atas 100. Kalau pada suhu 0 Kelvin, padat, cair, atau gas? Cair. Kelvin. Padat, Pak. Padat, iya. Kalau 0 derajat Celcius bisa cair, bisa padat, campuran, Iya, keseimbangan. Pak. Maaf. Ngerti ya? Jadi kalau 0 derajat Celcius memang padat dan cair bisa keseimbangan kalau air. Tapi kalau 0 Kelvin kan min 273 derajat Celcius. Jadinya padat. Ada translasi nggak? Si H2O itu jalan-jalan. Tidak, Pak. Enggak. Jadi translasi 0. Vibrasi, Pak, yang ada. Persis. Jadi pada sunulnya apa saja yang ada tersebut hanya ada energi vibrasi, muter pun nggak bisa, diem dia. Ya, hanya ada energi vibrasi saja. Makanya karena itu rumus energi vibrasi gimana? EV, epsilon V, epsilon itu gimana sih? Epsilon. Nah, gini. Epsilon V sama dengan, ini V-nya bilang kuantum vibrasi, tapi kita harus tulis sebagai subscript. Gimana rumusnya?
Nah, ini PR aja. Saya udah pernah ngasih PR nggak rumus vibrasi, rotasi segala macam? Belum kan? Belum. Pak. Ya udah. Jadi PR-nya adalah cari rumus ya, tuliskan lah ya, tuliskan rumus energi elektronik. Tapi energi elektronik tidak ada rumus matematiknya kalau untuk molekul besar. Tapi ini khusus atom H saja kalau untuk energi elektronik. Lalu energi rotasi dan energi rotasi juga ada 3 macam rumus. Tapi saya minta untuk satu aja yang paling terkenal ya, satu rumus saja. Rotasi dan energi vibrasi. Ya. Translasi tidak usah saya tanya karena translasi gampang. Rumus energi translasi gimana? Gampang sekali. 1/2 kT. 3/2 kT. Ya, kalau translasi 3/2 kT. Itu secara rata untuk per molekul. Ya, jadi kalau energi translasi itu EK sama dengan, kadang-kadang disebut T besar tapi T suka suhu ya. Ya udah EK aja. 3/2 kT. Tapi sebetulnya itu akan sama dengan setengah mv kuadrat dari molekul tersebut, gitu ya. V-nya adalah kecepatan gerak si molekul. Tapi secara rata-rata yang tepat itu sebenarnya di atasnya kasih garis. Karena ada yang lambat, ada yang cepat. Molekul itu tidak sama loh kecepatannya ya. Ada yang lambat, ada yang cepat. Tapi secara rata-rata setengah mv kuadrat. Itu 3/2 kT secara rata-rata. Jadi ini mestinya dikasih garis di atasnya, di atas V kuadrat. Gitu. Ya, jadi ini sederhana sekali kalau rumus energi. Nah, kamu harus cari energi elektronik, hanya H saja. Energi elektronnya maksudnya ya. Lalu energi rotasi molekul secara umum dan energi vibrasi. Ini pasti ada bilangan kuantum rotasi, ini pasti ada bilangan kuantum vibrasi. Nah, bilangan kuantum vibrasinya adalah V. Nah, udah, PR-nya itu saja. Nah, sekarang kita bahas lebih jauh energi elektronik sudah kan ya di sini. Sekarang kita masih dalam konteks energi molekul ya. Masih konsisten. Sekarang kita bahas yang disebut energi setelah kita mengenal energi elektronik, ada yang disebut ZPPE. Energi vibrasi tapi pada suhu 0 Kelvin. Ya. Namanya ZPPE, energi vibrasi pada suhu 0 Kelvin. Apa ZVPE? Zero point vibrational energy. Iya, jadi ini sebetulnya tertukar jangan-jangan. ZPVE. Zero vibrational point energy ya, salah ya. Zero point vibrational energy. Iya, zero point vibrational energy. Kadang-kadang disingkat menjadi ZPE saja. Zero point energy. Jadi kalau ada orang bilang zero point energy maksudnya vibrasi ya. Nah, kadang-kadang disingkat. Rumusnya gimana? Tergantung tugas ini, makanya nanti energi vibrasi ini kamu harus cari dulu gitu ya. Cari dulu. Terus iya. Nah, berikutnya ada yang disebut energi dalam pada suhu 0 Kelvin. Gimana coba kalau energi dalam pada suhu 0 Kelvin? Ini masih energi cukup banyak ini istilah-istilahnya. Jadi kita lambangkannya dengan E0 ya, misalnya. E0 sama dengan apa kira-kira?
Tadi kita sudah bahas energi elektronik, namanya SCF energi kalau di dalam keluaran itu, atau total SCF energi. Ada energi vibrasi pada sonografin, namanya ZP, VE. Lalu energi dalam apa rumusnya? Cepetan. Jadi dia tidak berputar, dia tidak bergerak lurus ya. Gampang. Energi elektronik ditambah apa coba? Satu aja. Ada yang sudah nulis jawabannya. Iya, energi tambah energi, ya tambah ZPE. Ya, sudah itu saja. Jadi ini harus tahu. Nanti si aplikasi Orca itu menghitung ini. Lalu jumlahkan dengan energi elektronik yang di atas, yaitu energi kinetik elektron, lalu interaksi semua partikel yang ada. Walaupun ada juga yang tidak setuju, ada yang bilang energi elektronik inti-inti nggak usah dimasukin gitu ya. Interaksi inti-inti. Tapi energi kinetik semua sepakat, energi kinetik inti harus dibuat nol dulu. Diam dia. Waktu bergerak baru dimasukkan ke dalam 3 jenis energi tadi ya, translasi, rotasi, vibrasi. Nah, energi dalam sudah ya. Lalu berikutnya sekarang energi dalam pada suhu kamar. Dalam hal ini 25 derajat. Biasanya dihitung itu khusus untuk pada suhu kamar, dihitung dalam program kimia komputasi secara umum ya. Jadi selalu ada ini. Gimana rumusnya? Energi yang ini ya udah selalu bertambah. Ini makin lama makin berkembang ya. Ditambah lagi dan seterusnya. Jadi ini energi dalam pada suhu T gitu kita sebutkan gitu ya. Ininya nanti kita bukan ya. Kalau ini energi 0 ya. Itu sama dengan E0 jelas. Tambah apa? Silahkan Anda mikir. Tambah apa? Kira-kira ada tambahan yang lebih apa tuh? Kalau suhunya naik. Come on, cepetan. Tadi Puspa benar. Iya betul karena gampang bayangannya tuh. Kalau pada suhu kamar itu dia mulai naik suhunya. Ya. Maka dia mulai bisa berputar-putar dan bisa bergerak lurus. Makanya tambah energi translasi. Tambah lagi apa? Energi rotasi. Tambah lagi apa? Nah, tapi sebetulnya lebih tepatnya betul Nur Afni ya, Nur Afni betul vibrasi. Tapi sebetulnya bukan vibrasi dalam arti energi vibrasi keseluruhan. Karena pada suhu nol kan sebagian dari energi vibrasi sudah dimasukkan ke dalam yang ini. Yaitu ke dalam sebagian energi vibrasi adalah sudah dimasuk ke sini. Jadi namanya tambahan energi vibrasi akibat suhu naik. Nah, kalau energi vibrasi hanya tambahannya saja. Perubahannya dari energi vibrasi. Kalau energi vibrasi total ya, karena apa? Karena pada suhu nol belum bergerak, belum muter. Ini juga total karena dalam arti itu belum gerak lurus secara berjamaah tadi ya. Kalau energi vibrasi tambahan aja. Nah, menggunakan istilah pada level makroskopik, jumlah energi rotasi, translasi, dan
tambahan energi vibrasi disebut apa? Coba titik-titik Anda jawab. Jadi maksudnya level makroskopik bukan cuma satu molekul ya, sudah banyak molekul. Misalnya 1 mol kalikan 6,02 kali 1023. Setelah dikalikan dapatlah sekian kilojoule per mol misalnya. Nah, itu namanya apa? Kalau kita jumlahkan ketiga ini. Belum ada tahu. Pasti pernah dengar, cuma Energi rupanya rata-rata. jarang. Bukan. Pasti ada yang pernah dengar, cuma belum kebayang pada saat itu apa itu detailnya secara molekul itu apa sebetulnya istilah ini yang saya mau. Energi dalam. Energi dalam itu setelah ditambah NO, tapi saya cuma ininya saja. Betul Puspa, energi termal. Ya, ini semua ini segini disebut energi termal. Setelah ditambah energi dalam pada suhu 0 Kelvin barulah menjadi energi dalam. Tapi pada suhu T gitu ya. Oke, sip. Terus, nah setelah itu baru ada entalpi, lalu ada energi bebas. Sip, tapi saya lewat dulu karena harus bicara termodinamika kayaknya karena targetnya kita sifat molekul agak banyak, jadi ini kita tunda dulu. Sekarang setelah energi itu mau main dipol sekarang ya. Sekarang kalau di sini kita masuk lagi ke sini, kalau energi pada suhu 0 Kelvin mana ya? Ini total SF yang terakhir tadi kan kayaknya ya. Oke, terus kita lihat ke bawah. Oh, belum bisa. Energi itu belum dihitung di sini. Kenapa? Nah, ini harus saya ajarkan sekarang. Kita buat sitosinnya. LS sitosin. Coba kita lihat ya. Les sitosin lalu orca.int. Gimana? Perintahnya perhatikan ada teori yang dipakai B3LYP, ada DEF2SPP, itu adalah basis set atau fungsi gelombang yang dipakai, lalu ada perintah harus optimasi large print ini supaya semua keluaran ditulis gitu ya. Kalau tanpa large print nanti beberapa detail disembunyikan gitulah. Nah, ini harus ada tambahan yaitu frek untuk ngitung frekuensi ya. Jadi ini soal kita harus buat misalnya kita pakai yang asam oleat aja misalnya ya. CD asam oleat. Nah, ini kita MKdir frekuensi misalnya ya. Atau bisa juga supaya semua termal aja lah anggap ya. Termal, energi termal gitu. Itu kita lihat di sini sekarang di dalam asam oleat itu ada folder namanya termal. Lalu ke dalam termal itu copy orca inNP ke termal ya. Lalu copy juga orca 6.sh ke termal. Ini perhatikan maksudnya ini masuk ke dalam folder ini ya. Lalu kita LS termalnya masih ada, ini kan betul. Selalu sekarang CD termal masuk ke dalam termal. Kita LS ada apa? Nah, itu ya. Jadi ini sudah masuk folder Grace, lalu asam oleat, lalu termal. Lalu di sini orca inputnya kita edit nano orca INP. Apa yang kita ingin hilangkan, OPT-nya kan sudah dilakukan, OPT-nya dihapus sekarang karena sudah punya struktur yang stabil. Mudah-mudahan udah berhasil nih, Grace. Ini kita ganti frek. Artinya kita sekarang bukan optimasi geometri, tapi menghitung frekuensi. Ya, jadi nah ini saya harus itu kan. Jadi kalau tidak lakukan frek, kita hanya punya dapat energi elektronik saja, ya. Di sini saya harus catat kalau gitu.
Energi elektronik, energi selainnya ya. Energi yang dibahas di bawah lah ya. Tidak dihitung jika perintahnya hanya OPT. Ya. OPT itu hanya dapat nanti energi elektronik tapi pada struktur yang paling stabil gitu ya. Untuk menghitung energi molekul keseluruhan yang lain, energi keseluruhan molekul ya. Jadi belum bicara tentang homolumo ya. Yang lain perlu perhitungan frekuensi vibrasi dalam molekulnya. Gitulah. Dengan perintah kayaknya pakai frek gini bisa ya, tidak harus besar semua juga bisa ya. Oke, barulah ini bisa muncul. Makanya saya minta perhitungan ininya dilakukan. Akhirnya jadi bisa nanti laporannya lengkap sekalian. Makanya saya bilang sekalian aja lah daripada kita buat laporan, nanti buat laporan lagi untuk sifatnya gitu ya. Jadi lebih baik disatukan. Oke, nah jadi ini saya ulangi, kita nano orka ini sudah ganti frek kan optimalnya ya. Cuma struktur ini jangan pakai struktur yang awal ini, harus struktur yang sudah dioptimasi. Makanya kita les titik-titik orka x, y, z. Coba siapa yang tidak ngerti titik-titik ini? Apa coba? Silakan kalau untuk yang tahu titik-titik ini apa artinya? Naik ke satu folder, Pak. Ya, naik ke satu folder. Ya, jadi masuk ke folder yang bukan folder thermal ini, tapi folder asam oleat ini, artinya perhitungan sebelumnya, gitu kan ya. Tapi terus lihat buka OKXZ-nya. Nah ini hasil optimasi. Aduh, nggak nyampe ya. Ya, kecilin aja, bisa nggak ya kecilin? Bisa. Sebentar, ulangi. Les ini, nah mulai dari, nah ini. Oh, masih kurang kecil. Masih kurang kecil. Kecilin lagi. Ya, masih kurang kecil. Mudah-mudahan sekarang. Nah, udah kelihatan semua. Gimana sih? Sekali lagi. Nah, sampai N ya. Ini sampai N. Dari sini ini kita copy semua. Yang orka X karena ini adalah struktur yang baru setelah di itu. Lalu kita saya gedein lagi. Lalu nano orka INP. Nah, ini kita hapus pakai Ctrl K ya untuk menghapus baris-baris ini. Ctrl K. Ya. Lalu Ctrl V, tapi bukan Ctrl V. Apalah, tergantung komputernya. Dapat sudah. Jadi kita hitung frek, tapi gunakan ini. Kita keluar sekarang. Selesai menyiapkan input file tapi di folder yang baru. Nah, itu kamu lakukan ya untuk SF6 maupun itu. Jadi di sini frek catatan perhitungan dilakukan di folder yang berbeda ya. Dengan folder untuk estimasi gitu ya. Strukturnya geometri input yang digunakan adalah geometri output dari perhitungan sebelumnya, yaitu perhitungan OPT, optimasi geometri. Oke, paham mudah-mudahan. Nah, sekarang kita lakukan. Jadi di sini sudah, kan setting yang lainnya udah lah. Di Orca 6 misalnya sudah, jadi langsung kita, tapi ini akan lama sekali nih. Gak apa-apa lah. Kita lakukan Orca 6 S-base ya. S-base Orca 6 SH.
Tak gitu. Akhirnya ada job Grace dicatat nih untuk asam oleat, walaupun ini tidak harus dikumpulin ya, yang kamu harus kumpulin, makanya saya tidak lakukan yang harus dikumpulin, kamu kerjain sendiri. Tapi ini catat 10774 ya untuk Grace. Untuk yang asam oleat lalu ngitung frekuensinya, ini mungkin berhari-hari ini karena molekulnya gede sekali. Paham ya? Jadi akhirnya tadi tugas sudah untuk energi rumusnya apa. Jadi di sini ada tugas untuk komputasi ya. Tugas komputasi. Kalau tadi di atas tugas pencarian rumus ya. Lakukan perhitungan frekuensi vibrasi, tapi sekaligus nanti energi termalnya dihitung gitu ya. Vibrasi untuk basa nitrogen dan SF6. Oke, sekarang kita lihat momen dipol. Kita CD lagi keluar, les orca.out ya. Lalu kita garis miring momen dipol. Momen aja. Oh, momentum nggak ketemu nih. Momentum, jadi harus rumusnya mungkin harus dipol aja lah. Garis miring dipol, kayaknya nggak ketemu juga. Nggak ketemu, garis miring dipol, D-nya besar. Pokoknya nanti harus. Tidak ketemu juga dipol hurufnya. Oh, ada. Ini dipol momen. Ya, ternyata ada dipol momen. Kita tekan N. Tekan N, tekan N, tekan N, tekan N. Nah, total dipol momen. Jadi ternyata itu. Kalau rotational spectrum bisa dihitung. Jadi rotasi sudah dihitung nih. Translasi juga sudah dihitung. Cuma vibrasi saja yang belum untuk thermal ya. Untuk thermal. Jadi ternyata ini kata kuncinya adalah ini. Ya. Jadi nanti kamu bisa cek. Pokoknya setiap nanti ini tidak harus saya perintahkan ya. Ini otomatis dicatat ya. Keywords untuk momen adalah ini ya. Jadi kita bisa cari dari awal. Kanki dulu aja lah. Alias orca garis miring ini. Total di momen enter. Nah, dapat next. Tidak ada. Jadi total di momen itu hanya dihitung setelah teroptimasi ya di akhir saja. Nah, perhatian bahwa sebagian besar laporan literatur tentang momen dipol bukan momen dipol arah X, ini maksudnya momen dipol ke arah X, ini momen dipol ke arah Y, ini momen dipol ke arah Z, tapi harus ini kuadrat tambah ini kuadrat tambah ini kuadrat diakarkan. Penjumlahan vektor. Jadi ini vektor arah X, ini vektor arah Y, ini vektor arah Z. Ini semuanya yang dalam satuan dB ini. Ya, kita pakai yang dalam satuan dB. Ya. Jadi, momen dipol itu terdapat hasil perhitungan momen dipol dalam arah X, Y, dan Z. Momen dipol molekul itu harus dilihat dari sebagai totalnya ya. Adalah totalnya, yaitu penjumlahan vektor, penjumlahan ketiga komponen dengan rumus Pythagoras ya. Salah bukan Pythagoras. Sebentar. Kalau yang Pythagoras itu yang selisih tadi ya. Kalau dalam segitiga sisi miring itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Itu Pythagoras. Ini bukan rumus Pythagoras. Rumus vektor lah ya. Penjumlahan vektor arah Z dan Y dan Z ya. Penjumlahan vektor sebetulnya. Oke, jadi itu momen dipol. Ya. Terus berikutnya, nah ini bisa lebih cepat, energi yang paling rumit pembahasannya. Momen dipol. Lalu ada yang disebut sebagai energi rotasi. Oh, rotasi sudah tadi di atas ya, rotasi vibrasi, tapi detailnya Anda bisa cari di sini. Explore sendirilah untuk yang terlalu detail ya. Nah, sekarang ada juga yang disebut sebagai selain momen dipol adalah coba sifat molekul apalagi
energi sudah. Ada yang sudah pernah kita bahas, tapi belum saya singgung di sini tadi barusan. Apa yang sudah pernah kita bahas, tapi energi juga, tapi belum disinggung? Belum disinggung lagi. Apa silakan? Energi orbital, Pak. Iya, energi orbital. Energi orbital. Lalu ada juga yang disebut, yang sudah saya sebut tapi belum saya tunjukkan adalah, nah energi orbital mestinya saya tulisnya di setelah tugas komputasi ini, sebelum memendipol, mestinya di sini. Ya. Jadi kalau ini itu adalah keywordsnya, saya tulis di bawah aja keyword disatuin ya, supaya ini energi orbital itu adalah orbital energis gitu aja kalau nggak salah. Coba kita cek ya. Less lagi, pakai less of out ya. Nah itu kan next masih ada yang kedua. Next lagi sudah tidak ada. Jadi ini ya. Lalu ada OCC sama dengan occupied, artinya wah ini karena asam oleat sampai 78, ini sebetulnya yang ke-79 ya, karena mulai dari 0. Ini homo, ini homo. Jadi ada untuk energi orbital ini kita sudah bahas sebetulnya, tapi kita tuliskan ya, OCC itu maksudnya occupied ya. Homo itu adalah orbital dengan OCC 2,00 gitu ya. Ini kan 2,00 tapi pakai titik kalau bahasa Inggris ya. Yang terakhir gitu kan ya. Sedangkan LUMO yang teratas sebetulnya tinggi energi. Sedangkan LUMO adalah orbital dengan okupansi 0. Yang pertama, yang terendah energinya. Makanya lower apa highest, lowest unoccupied molecular orbital, lowest energy maksudnya ya. Ini sudah kan nanti spektrum, puncak spektrum fungsi menunjukkan energi foton yang diserap untuk, makanya energi orbital berkaitan dengan spektrum UV untuk memindahkan dari homo ke LUMO. Oke, ya. Jadi bentuknya dalam bentuk gunung. Nah, puncaknya itu kalau ditarik ke sumbu mendatarnya di situ adalah bisa frekuensi, bisa energi. Biasanya dalam bentuk frekuensi. Energinya dalam bentuk frekuensi karena frekuensi berangulus dan energi gitu kan ya. Dari homo ke LUMO. Yang dihitung dengan cara apa? Gampang kan ini mah? Selisih antara LUMO dan homo. Maksudnya LUMO dikurangi homo ya. Saya kira itu dulu. Jadi artinya sekarang sudah bisa membuat laporan. Oh, tapi satu lagi. Saya tambah lagi dikit aja. Ada satu yang target hari ini sebetulnya adalah muatan atom. Ya, karena muatan atom diperlukan untuk menghitung momen dipol sebetulnya. Muatan aktual atom. Terakhir kita karena kita selesaikan target hari ini ya. Minggu depan barulah kita nanti membahas tentang sambil melihat keluaran frekuensi, tapi itu sebagai laporan keduanya, yaitu nanti membuat sederhana saja, yaitu spektrum IR ya, spektrum IR-nya kita tunda. Nah, muatan untuk aktual atom. Muatan aktual atom itu less of KO, cari Mulliken. Atau enggak Mulliken tulisannya. Nah, ini Mulliken. Tapi huruf besar jangan-jangan. Huruf kecil enggak ketemu. Jadi Mulliken.
charge saja. Sebentar, saya juga lupa nih. Charge. Nah, betul, Mulliken atomic charges. Nah, ini. Jadi untuk muatan atom ada dua macam, yaitu ada cara Mulliken dan cara Lowdin. Yang lebih akurat adalah Lowdin. Jadi nanti saya minta yang dari Lowdin aja. Ya. Nah, ini di sini ada muatannya kan? Jadi ini nanti keywordnya adalah untuk muatan adalah ini ya. Sekarang kita cari Lowdin. Nah, ini Mulliken atomic charge ya. Cari yang terakhir seperti biasa ya. Tekan N, tekan N, tekan N sampai yang terakhir kalau ada lebih dari satu. Ya, saya kira itu dulu. Ada yang mau tanyakan sebelum kita bubar? Pak, berarti untuk tugasnya nih tetap jadi yang sesuai format laporan untuk minggu depan, sesuai yang Bapak tulis di sini tugasnya. Ya, betul. Jadi nanti saya kasih kirim template-nya ya. Jadi yang dilaporkan adalah muatan semua atom, F berapa, S berapa, misalnya kalau SF6 ya. Lalu kamu bisa menghitung. Lalu mau di pol, kalau nggak usah, kalau mau di pol ya pasti 0 ya, SF6 karena saling meniadakan ya. Tapi intinya semua yang kita sebut di sini itu kamu laporkan. Ya. Termasuk puncak spektrum UV tadi. Ya. Yang dikecualikan adalah energi yang tadi, energi yang perlu vibrasi itu, karena vibrasi the next level ya. Jadi energi elektronik dibahas, yang lain ini memang sudah saya ajarkan pada suhu 0 Kelvin misalnya dan sebagainya, tapi ini tidak termasuk yang dihitung karena memerlukan apa? Perhitungan Frank. Jadi Frank itu tidak termasuk ya. Frank itu tidak termasuk dilaporkan. Saya agak salah tadi saya bilang frekuensi dilaporkan, tidak ya. Frekuensi tidak lah. Itu untuk berikutnya. Ya. Jadi ini entalpi energi habis juga tidak. Tapi yang sudah bisa dihitung, ini dihitung semuanya. Oke, ada lagi yang bertanyakan? Kalau tidak ada, kita hari sekarang tanggal 2025-03-11 ya. Oke, nanti ini saya kirimkan. Lalu rekamannya juga saya kirim ya. Jadi sudah bisa membuat laporan di luar frekuensi dan hal-hal yang terkait dengan frekuensi seperti energi termal, lalu frekuensi IE spektrum IE dan sebagainya. Itu yang nanti adalah sebagai laporan kedua. Oke. Sudah dulu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima Terima kasih, kasih. Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Tuh, saya tutup ya.